Shalom. Luar biasa ya, hari ini hari Natal. Sudah ya, the best day of the year. Saudara, walaupun ada orang yang berkata, oh Yesus itu lahirnya bukan tanggal 25 Desember. Lahirnya bulan Juni lah, bulan Maret lah. Tapi sudah kalau mau hitung-hitungan penanggalan Yahudi, tentulah bapak-bapak gereja ini tidak sembarangan ya. Dihitung saudara dari Zakaria suami Elisabeth itu dapat giliran jaga memimpin saudara penyembahan di dalam bait Allah ya. Lalu sampai istrinya yang mandul hamil, lalu kemudian berjumpa dengan Maria, semua dihitung Desember saudara. Tapi kalau ada orang yang tafsirkan Maret lah, April lah, Juni lah, itu juga nggak penting. Yang terpenting Yesus sudah lahir di dunia ini. Amin. Dan kita merayakan kenapa 25 Desember. Kenapa kita tidak mau pakai semua tanggalan saudara, walaupun yang tinggalnya di Amerika, di Eropa, di Arab sekalipun ya, tanggalan 25 ya merah kan ya. Jadi sudah kita mau merayakannya. Pulang dari tempat ini, saudara jangan masuk rumah lagi, saudara kumpul keluarga, saudara boleh bersuka cita. Amin. Indah sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati saya dengan satu judul khotbah Natal, Don't be afraid. Jangan takut. Saudara sekalian, banyak penafsir Alkitab berkata bahwa kata jangan takut dalam Alkitab itu jumlahnya katanya 365 kali. Ya, setiap hari ada saja yang kita takutin ya. Takut bom, takut gunung meletus, takut banjir, takut tsunami ya, takut kena stroke, takut suaminya digondol wewe gombel ya, takut anaknya kena narkoba. Aduh, takut semuanya. Itu sebabnya kita perlu firman ini. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Enggak ada rasa takut. Diciptakan serupa segambar dengan dirinya Tuhan. Manusia bisa bebas bersekutu, bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Namun dosa sudah merusak semuanya. Dosalah membuat manusia jadi takut, sembunyi dari hadapan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kenapa? Takut ketahuan dosanya. Saudara, ada banyak orang, udah saya gak mau ke gereja, tambah ketahuan dosanya. Tapi sesungguhnya saudara sekalian justru itu bagus. Saudara kalau gak mau ketahuan dosa itu sama dengan saudara sakit, gak mau berobat, gak mau di check up. Ada ya yang begitu ya, saya gak mau di check up. Apakah dengan tidak di check up saudara bisa jadi sembuh? Tidak, tiba-tiba gitu kan ya, tiba-tiba habis dah. Tapi kalau sudah dicek up bisa tahu, oh darah tinggi, oh gula udah tinggi. Ya perbaiki, sama saudara sekalian. Kalau kita dengar firman Tuhan, betul-betul firman itu bicara, aduh saya hidup masih jauh, saya mau dekat Saudara-saudara sekalian, dosa manusia menghancurkan juga hati nurani yang bersih, murni, hatinya jadi kotor. Saudara, kejatuhan manusia dalam dosa itulah membuat manusia itu bisa punya emosi-emosi yang negatif. Saudara, manusia jadi egois. Suami gak mau tanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh istrinya. Waktu Allah menegur, Adam apakah kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk? Adam saudara bilang, itu gara-gara wanita yang kamu berikan di sampingku. Oh, egois. Gak mau disalahkan. Bukankah saudara itu penyakit keturunan? Kalau kita rasa salah, kita kalau bisa ngamuk lebih hebat ya. Supaya kita bisa membela diri. Saudara-saudara sekalian, Hawa juga waktu ditegur dia juga gak mau disalahkan. Dia salahkan iblis. Manusia yang jatuh dalam dosa menjadi penuh dengki, iri hati. Anak Adam dan Hawa sudah disebut Kain dan Habel. Kain sudah bisa iri hati sama adik kandungnya. Sampai begitu panas hatinya, dia membunuh adiknya sendiri. Manusia dipenuhi dengan kejahatan, ketamakan, serakah, kesombongan.
Sampai puncaknya kalau saudara baca di Kejadian 11, manusia berkumpul di menara Babel. Mereka ingin bangun menara yang tinggi, ingin melawan Allah. Saudara, sombong. Sehingga kemudian Allah turun menyerahkan basa mereka. Dan sejak saat itu manusia terserak ke 4 penjuru muka bumi. Nah, apa makna Natal? Natal itu mengembalikan manusia, saudara, kepada takut yang benar. The right fear. Bapak ibu saudara sekalian, yaitu takut akan Tuhan. Dan kemudian kita bisa menang, kita bisa mengatasi atas takut yang salah, takut yang negatif itu. Itu sebabnya hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Don't be afraid. Yang pertama sudah kita akan melihat bagaimana dampak manusia jatuh di dalam dosa. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Inilah dampak manusia jatuh dalam dosa. Manusia dikuasai oleh roh ketakutan. Itu sebabnya manusia pertama bersembunyi dari hadapan Allah. Allah lah yang mencari manusia, di manakah engkau? Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Saudara, orang kalau takut itu lemah loh. Bisa gemeter, kakinya bisa goyang sendiri. Tangan bisa goyang sendiri. Benar gak? Saudara pernah alami ketakutan? Ya, tanggal 15, 16 kemarin saudara, bapak saya dan ada rombongan Asyir ikut melayani Natal di Jogja dan Magelang. Di Jogja kami nginep di hotel yang bagus. Namanya juga bagus, Hotel Tentrem. Seharusnya yang nginep di situ tentrem semua ya. Tapi saudara, malam hari ya, pada waktu bapak udah mau mandi nih ya, tiba-tiba saudara lantainya goyang. Ya goyangnya nggak biasa, dia bilang, dia tanya saya lagi ada di tempat tidur. Nes, apa ini? Saya bilang gempa bumi. Aduh, langsung kita ikut goyang. Goyangnya bukan karena apa? Takut. Ya. Jadi sudah ini bukti saya dan saudara ini masih manusia asli, punya rasa takut. Takut. Wah, otomatis kita keluar dari kamar, nggak cuma kita yang keluar, semua pada keluar. Aduh gimana ini, ya bingung. Kok kenapa ya? Loh nggak tahu saudara ya. Kalau hitungan 2 kali 5 berapa kok bisa jawab. Ini kenapa ya gempa bumi? Ada yang tanya gitu, nggak tahu saudara ya. Saudara, kalau Tuhan mau lagi disko gimana saudara ya? Ya itu mau-maunya Tuhan kan, suka-sukanya Tuhan. Waduh sudah orang bingung. Saudara sekalian gak berapa lama berhenti. Jadi kita masuk lagi. Belum sampai 10 menit. Telepon saudara dari salah satu rombongan. Pak, Bapak masih di atas? Ini kata yang di bawah akan ada terjadi gempa susulan. Jadi gimana ini? Turun Pak, turun. Turun. Saya masih pakai daster. Tasnya gak lupa dibawa saudara ya. Bawa ya. Jadi gak seimbang banget daster dan bawa tas. Wah udah, saya lihat yang lebih aneh banyak. Ada yang pakai maskeran, waduh saudara ya. Ada yang pakai baju robe-nya kamar, waduh sambil rambutnya mungkin baru keramas. Ada yang ciakah, gak sempet pakai sepatu, sandal. Ada yang lebih aneh, bawa bantal. Saya pikir kenapa bawa bantal ya. Terus teman saya bilang itu gak pakai berabu, jadi bingung dia. Tutup aja pakai bantal, gak sempet pakai tutupin. Waduh udah macem-macem. Teman saya bilang, salah satu Asyir, Bu saya ya waktu lagi gempa itu saya goyang sendiri. Lalu saya jatuh, vertigo saya kumat, saya pikir vertigo. Gak taunya gempa. Manusia itu aduh lemah sekali, betul gak saudara? Sudah tinggal di nama yang tentrem, tetap tidak tentrem. Bapak ibu saudara, orang kalau takut tidak mungkin kuat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Tapi Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih, amin.
Saudara-saudara, kenapa Adam dan Hawa ini takut? Karena jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kalau sudah hidupnya benar sangat diliputi ketakutan. Saudara-saudara sekalian, orang yang takut itu jadi tidak tertib. Benar enggak? Ya, takut. Saudara ingat pada waktu tahun 98 terjadi kerusuhan. Wah, orang takut, sudah nggak pandang saudara. Menjadi kacau. Penjarahan di mana-mana menjadi tidak tertib. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, Roh Allah memberikan kepada kita ketertiban. Rumah tangga tertib saudara kalau ada Roh Allah. Amin. Saudara kerja juga tertib. Sudah nggak kerja terus Senin sampai Minggu. Jangan saudara, nanti tiba-tiba dut loh. Ya, sudah susah. Ada waktu bekerja, ada waktu sudah beristirahat, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu juga untuk diri kita sendiri. Bolehlah. Amin, sudah ya. Sebab saya lihat ada suami istri itu ya, di mana sudah suaminya itu nggak boleh sama sekali, mesti sama istrinya terus. Sampai sudah suaminya bilang, Bu, saya lu punya hobi sampai nggak boleh. Mesti terus istri shopping, saya tungguin. Kemana? Tungguin. Wah, saya bilang ini pasti ada pernah salah ini. Ya, kalau nggak pernah salah ngapain ekor suami dipegangi terus? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lu ngakak sendiri itu ya. Mungkin pengalaman pribadi itu ya. Jadi saudara, kalau kita ini hidupnya itu murni teratur, ya saudara, benar-benarlah kita melakukan apa-apa tidak akan dicurigai. Nah, coba kita lihat berbagai macam ketakutan yang bisa menghinggapi kita manusia. Takut masa depan. Aduh, gimana ya masa depan saya nanti bagaimana? Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Susah sehari aja saudara nggak bisa kita handle. Apalagi sudah memikirkan kesusahan minggu depan gimana ya, bulan depan, aduh tahun depan ya, aduh. Jangan kebanyakan nonton sinetron saudara ya. Jadi ketakutan itu benar-benar kita menguasai kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi ketakutan-ketakutan kita harus sudah dihadapi dengan janji firman Tuhan. Ada orang takut kesepian. Di tengah keramaian kota takut sepi. Takut kesendirian. Padahal firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ada orang berpikir bahwa kalau tidak kawin nanti hidupnya sepi, sendiri, sunyi. Belum tentu loh. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat ya, karena saya merasa aduh kita banyak acara besar-besar ya. Saya mau imbangi saudara dengan acara juga yang menjangkau orang-orang yang tidak diperhatikan. Itu sebabnya sudah tanggal 21 Desember lalu saya bersama dengan beberapa ibu, ajak beberapa staf kami melayani Natal di Jompo ya. Ibu-ibu Jompo sudah ya, kita masuk ada dinyanyiin yuk, selamat datang, waduh dipakein itu kayak kita ini kayak pejabat sudah ya, dinyanyikan, disambut luar biasa. Saya tanya ibu-ibu ini kenapa ada di situ, apa mereka itu nggak pada kawin semuanya? Oh kawin Bu, kita punya anak, punya cucu. Loh kenapa di sini? Ya kita ditaruh di sini, mereka repot, mereka sibuk. Wah, berarti kesimpulannya bukan soal punya anak, tidak punya anak. Punya anak banyak juga bisa sepi. Betul saudara? Kesepian, kesunyian. Bukan karena faktor situasi di sekeliling kita, bukan. Tetapi karena saudara apa yang ada di dalam diri kita. Tanggal 18 Desember yang lalu kita dikejutkan di dunia hiburan saudara, K-pop, Korean pop. Ada seorang penyanyi yang ganteng bunuh diri. Namanya siapa? Ya, kalau tanya engkau ini tahu kok?
Nggak tahu ya, berarti kurang gaul ya. Tapi coba sudah kalau saya tanya anak muda, Jillian tahu? Tahu siapa namanya? Jong Yun, tahu, gaul itu ya. Wah ya. Jadi sudah coba kita lihat Jong Yun ini umur 27 tahun. Ganteng nggak? Nggak ganteng, guanteng sudah ya. Ini dia melakukan bunuh diri, dia nulis sudah sekalian sepenggal pesan. Namanya Kim Jong Yun. Dia berkata begini, orang melakukan bunuh diri bukan karena ingin mati, melainkan karena ingin menghilangkan kesedihan dan penderitaannya. Jadi saudara, dia alami depresi berat ya. Persisnya depresi beratnya apa? Saya sampai baca, sampai saya cari ya. Rupanya dia juga punya keluarga yang tidak berbahagia. Masa kecil yang susah berat, dia gak pernah mau cerita keluarganya. Sudah, sehingga walaupun dia tenar luar biasa, terkenal, harta berlimpah-limpah. Tapi dia alami depresi, dia gak kuat. Dan saudara, dia mengakhiri pakai caranya sendiri, yaitu bunuh diri. Bapak Ibu saudara sekalian, pada bulan Agustus 2014, saya ini benar-benar terkejut. Sebab buat saya aktor yang selalu bikin orang ketawa. Mukanya aja smiling face. Namanya Robin Williams. Saya terkejut sekali saudara waktu membaca berita bahwa dia mati karena gantung diri. Saudara lihat mukanya ya, mukanya dia komedian. Tapi sudah di Indonesia juga pelawak-pelawak banyak yang mati muda ya. Udah ngelawak bikin orang ketawa, dia sebetulnya banyak menangis dirinya sendiri. Saudara, istrinya, dia punya istri, dia kaya. Bahkan saudara, dia udah dapat Oscar, gak kurang apa-apa. Saudara, salah satu filmnya saya pernah nonton, film box office, yaitu Night at the Museum. Ya, bagus itu filmnya, kocak. Saudara-saudara sekalian, tapi dia memilih mati, sudah menggantung diri. Bapak Ibu saudara, mereka adalah orang-orang yang dikelilingi banyak orang, fans-fans mereka. Tapi mereka mengaku bahwa mereka sunyi dan sepi di dalam ini. Desainer papan atas dunia, anak muda pasti kenal ini. Senang sudah desainnya itu suka pakai tengkorak-tengkorak. Tasnya ada tengkorak, selirnya ada tengkorak, sepatunya waduh. Namanya Alexander McQueen. Dia juga mati gantung diri, bunuh diri pada bulan Februari di London. Sahabatnya, saudara, seorang seniman David LaChapelle menyebut desainer ini, saudara, seorang yang jenius. Ya, saudara-saudara sekalian, 1 bulan setelah kematiannya, karya terakhir dari McQueen, yaitu sepatu yang dipakai oleh Lady Gaga. Namanya adalah sepatunya Armadillo. Ini saudara dianggap sebagai mahakarya di dunia fashion. Tetapi saudara, orang yang punya semuanya di dunia ini ternyata mati bunuh diri juga. Banyak sekali saudara teman-temannya yang dekat-dekat ini berkata bahwa Alexander McQueen ini hidupnya sangat tidak bahagia. Dan dia kecanduan narkoba sangat berat sekali. Bapak Ibu, itu sebabnya hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu takut kesepian. Saudara, itu tandanya bahwa di dalam diri kita ada yang kosong. Itu sebabnya kita membutuhkan kasih. Kita membutuhkan sukacita yang sejati. Ada orang juga takut terhadap manusia yang jahat. Saudara, kalau nggak mau ketemu manusia yang jahat, saudara masuk hutan ketemu binatang yang jahat kan? Ya, di mana-mana saudara. Kita nggak bisa rasa aman. Saudara-saudara sekalian di Surabaya, saudara berani jalan-jalan lenggang kangkung dari, waduh takut kita udah ngekepin semuanya ya. Itu sebabnya ada banyak orang senang ke Bali, kenapa? Begitu turun, aduh rasanya plong ya. Pakai celana pendek, pakai kaos singlet aja jalan, rasanya aman. Ada banyak orang takut sama orang jahat. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan juga menjanjikan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada orang yang takut miskin. Sudah suskan takut
takut sekali hidupnya itu kekurangan. Orang kalau takut miskin akhirnya jadi pelit. Pol, sudah ya, beli ini jangan, beli itu jangan semua. Takut nanti kalau kurang gimana, kalau nanti tua sakit siapa yang ngobati, takut luar biasa. Padahal sudah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 25-26. Daud bersaksi, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Ya, saya juga bisa ngomong begitu. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Saya udah tua juga ya. Tapi hatinya tetap muda, itu paling penting kan? Amin. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Atau anak cucunya ngemis-ngemis, minta-minta roti, belas kasihan, ketuk-ketuk pintu, minjem kiri, minjem kanan. Tiap hari dikatakan orang benar itu menaruh belas kasihan. Jadi kalau saudara hidupnya hari ini ada yang selalu dikasihani oleh kakak, adik, orang tua, saudara, berarti sudah ada sesuatu yang enggak cocok. Firman Tuhan berkata, saudara, orang benar anak cucunya tidak minta-minta. Amin. Sebaliknya tiap hari dia menaruh belas kasihan, dia beri pinjaman. Enggak sibuk pinjam kiri, pinjam kanan, gali lubang, tutup lubang. Udah bangun pagi pusing, waduh ini gimana ini ya, cara nutup utang ini hari ini sudah jatuh tempo ini. Aduh mau telepon siapa lagi nih ya yang bisa tak pinjemi utang untuk nutup utang yang ini. Waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak cocok sama firman. Firman Tuhan berkata apa orang benar itu menaruh belas kasihan. Dia beri pinjaman, enggak pinjam kemana-mana, kiri kanan sibuk semuanya. Anak cucunya menjadi berkat. Amin. Ini janji yang luar biasa. Ada orang saudara hidupnya itu takut tidak bahagia, tidak happy. Padahal setiap tahun sudah pasti ulang tahun ya. Nyanyinya panjang umurnya, panjang umur. Sebetulnya lagu ini ada keliru ya. Setiap kali ulang tahun sudah tidak tambah panjang loh umurnya, tambah pendek. Tapi ada yang berani nyanyi pendek umurnya. Oh nggak ada yang berani ya. Daripada begitu sudah mungkin nyanyinya begini. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Amin. Ini janji Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan. Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Lalu apa yang sudah takutkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjanjikan hidup kita ini bahagia. Aduh Bu, hati-hati, ini zamannya virus difteri. Gitu kan ya, orang bisa mati loh Bu. Sekarang lagi gak ada ini vaksinnya di Surabaya. Semua lagi dibawa ke Jawa Tengah. Aduh gimana kalau saya kena, takut sakit menular. Bapak Ibu firman Tuhan juga menjanjikan Mazmur 91. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Amin, di waktu petang. Takut apa lagi sudah? Takut tua Bu, aduh gimana kalau saya tua. Nanti suami saya kalau berpaling ke yang lain, suami-suami banyak gak sadar istrinya kalau tambah tua, dia juga pasti tambah tua. Betul gak sudah? Itu sebabnya kalau ngaca itu bareng-bareng. Ih kamu tua, kamu juga gak apa-apa. Mari kita tua bersama-sama. Di sini ada yang takut tua, tolong angkat tangan. Ada? Oh semua berani tua ya, selamat hari tua. Saudara kalau orang takut tua berarti saudara rela mati muda. Betul gak? Tapi kalau saudara gak takut tua berarti saudara siap memiliki umur yang panjang. Amin. Saya gak takut tua. Saya sampai hari ini juga gak takut kalau ditanya, ibu usianya berapa? Siapa takut? Betul tidak? Ya. Saudara jangan, saya umurnya masih olsei opo saudara ya. Centiknya ini saudara. Saudara jangan takut tua. Kalau kita tua berarti kita ini akan siap memasuki umur yang panjang. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir ya ini merosot.
Namun manusia yang di dalam ini batinnya akan dibaharui dari hari ke hari. Amin. Saya tidak takut jadi tua. Bu, ada keriput, enggak apa-apalah. Itu bukti saudara, saya sudah semakin tua. Dulu saudara enggak bisa gendut. Sekarang ini udah 3 bulan nyantol, enggak kurus-kurus. Habis gimana? Jemaat mengasihi tiap hari dikirim dengan pesan begini. Bu, jangan kasih orang lu ya, dimakan lu ya. Mau jawab iya gimana, jawab enggak gimana. Ini paling susah kalau ngasih ada pesan sponsor. Ci ini enak lu, pohonnya mangganya pohon sendiri. Terus gimana Ci? Harus dimakan, jangan kasih orang. Waduh, kalau satu yang ngasih, kalau 100 gimana saudara? Aduh ya, jadi kalau ada hamba Tuhan lemu itu juga partisipasi saudara loh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang juga takut mati. Aduh, kalau aku mati gimana? Saudara sekalian, terhadap ketakutan ini juga Paulus menjawab, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Wah, ini enggak cocok sama orang totok ini, ya. Orang totok ini jangan ngomong-ngomong soal mati. Jangan pakai baju hitam. Wah ya, Natal ada persamaan dengan orang totok. Wih, merah sudah, ada sukacita. Tapi Paulus berkata apa? Aku tidak takut mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku menjalankan hidup ini di dunia ini berbuah. Hidup yang berarti. Hidup yang tidak disia-siakan. Hidup yang bertanggung jawab. Jadi mana yang harus kupilih? Kalau aku harus mati, ya untung sudah aku istirahat. Aku kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat saya bisa menambahkan deretan-deretan ketakutan-ketakutan yang lain. Yang semuanya adalah dampak manusia jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saudara, sumber berita Natal. Kita bisa melihat bagian yang kedua, dampak Yesus. Kalau tadi saya pakai kata kerja jatuh, dampak manusia jatuh dalam dosa. Dampak Yesus turun ke bumi. Amin. Melahirkan saudara satu ketakutan yang benar. Dampak Yesus turun ke bumi adalah membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka apa saudara? Sangat ketakutan. Ya, saudara, kalau manusia ini ketemu makhluk yang roh, itu ketakutan. Apakah roh yang ilahi atau roh setan? Waduh, podo takutnya ya. Jadi gembala ini sudah malam-malam mereka sedang berjaga kawanan ternak. Saya kemarin khotbah 24 Desember, The Lessons from the Shepherd. Kita belajar dari para gembala. Salah satunya sudah bertanggung jawab. Malam semua tidur, dia nggak tidur. Jaga kawanan ternak. Sudah sekalian, dan mereka mendapatkan satu hak istimewa yang luar biasa. Mereka dilawat langsung oleh malaikat Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Bukan hanya untuk orang barat. Juga untuk orang Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat sudah ya. Juga untuk orang Jawa Timur. Untuk orang Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Barat. Semua seluruh dunia ini. Luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, inilah dampak Yesus turun ke bumi. Memberi kuasa untuk kita bisa mengatasi ketakutan yang di atas tadi. Yang disebabkan karena manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Yesus boleh masuk ke dalam hati kita, menguasai hidup kita, membawa hidup kita ini dikuasai oleh kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada
ketakutan. Amin. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kenapa saudara ada istri yang diam-diam suka sekali untuk buka HP suaminya? Ya, saya menikah hampir 25 tahun, sekalipun tidak pernah sembunyi aja nggak pernah, terang-terangan juga nggak pernah. Buka HP suami kepingin tahu yang ditelepon siapa aja, chatting apa aja. Kenapa? Sebab ada kasih yang sempurna. Amin. Saya nggak ada ketakutan, jangan-jangan, nggak ada. Ya, itu sebabnya sudah kalau ada istri curiga terus sama suami, atau sebaliknya ya supaya adil. Suami curiga terus karena istrinya ayu. Waduh. Ya, kemarin saya dengar ada seorang bapak masih muda berkata, Bu Agnes, saya kalau cari mantu ndak mau ganteng-ganteng. Loh, kenapa? Aduh, ganteng nanti istriku diduakan. Oh gitu. Emangnya cuma yang ganteng aja yang bisa nyelewengnya. Oh, apakah itu hak asasi hanya yang ganteng? Kan tidak. Tetapi sudah sekalian berapa banyak ketakutan-ketakutan itu. Seringkali sudah kenapa istri begitu curiga? Nomor satu, karena memang sudah pernah kejadian. Betul tidak sudah? Sudah pernah suaminya tidak setia. Itu sebabnya dikuasai curiga terus. Sudah ada bercak-bercak hitam di dalam hatinya. Kasihnya udah gak bulat, gak sempurna. Jangan-jangan, karena udah ada pengalaman. Saya pernah melayani sepasang suami istri, ribut gegeran di depan saya. 2 jam tak diem noy, ya. Oh ini gini. Sampai suaminya bilang, Bu, saya rela, saya tinggalkan perusahaan saya. 24 jam terus sama dia. Saya lu dituduh terus Bu, nyeleweng sama pembantu, sama sekretaris, sama tetangga. Emangnya saya ini mau entah, pembantu mau, sekretaris mau, tetangga mau. Dia ngamuk, saya diam aja. Terus abis itu saya tanya, Bapak pernah nyeleweng? Enggak pernah Bu, sumpah enggak pernah. Loh, orang kalau sudah sumpah ya. Lalu kemudian saya tanya satu hal. Sorry ya, saya mau tanya Bapak Ibu ya, saya bilang. Tapi jangan ngamuk loh, janji lo ya. Dari tadi 2 jam udah gegeran terus aku sabar. Sekarang aku ngomong gini jangan ngamuk loh. Enggak. Sorry ya, Bapak Ibu waktu belum Jeven apa sudah hubungan seks? Diam, sudah Bu. Aborsi lagi? Hah? Oh ya. Saya bilang Bapak Ibu itu penyebabnya. Ya, kasihnya udah gak sempurna. Sudah ada luka sebelum menikah. Sudah ada rasa curiga. Jadi istri berkata dulu aja aku pacaran dipegang-pegang terus sampai aku mau kan. Nah, ini jangan-jangan aku sudah semakin laule, sudah semakin tua. Wah, apalagi aku ada penyakit. Nah itu kecurigaan itu. Lalu suaminya manggut mau. Iya Bu, bener Bu. Jadi kita mesti gimana? Bertobat Pak. Iya udah. Coba bayangkan saudara. Kasih yang sempurna kata firman Tuhan. Itu melenyapkan ketakutan. Dan yang menyempurnakan, yang bisa menyempurnakan hanya Kristus. Saudara gak bisa tuntut suami saudara yang udah kotor, yang udah berzina bolak-balik. Ayo kata Bu Agnes kamu gak sempurna. Sempurna oh. Ya gak bisa. Yang sudah berlalu ya sudah. Betul gak saudara? Yesus bisa menyempurnakan. Dihapus saudara dosanya, dianggap baru. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita. Udah Bu, jangan ini lagi ya, di tip X udah yang baru. Sampai di tempat pekerjaan suaminya, di depan meja kerja suami, dipasang CCTV. Supaya istri bisa kontrol. Aduh saudara hidup kayak begini paranoid, apa enak? Ya. Tapi sudah saya waktu itu berkata hanya Yesus yang bisa menyempurnakan. Ampuni diri sendiri ya karena ada dosa di dalam diri mereka. Yang mereka terus rasa dikejar oleh perasaan bersalah itu. Firman Tuhan menjanjikan
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Coba kalau saudara nggak salah di jalan, bawa SIM, bawa STNK, ya, motor juga spionnya 2, pakai helm, polisi datang melototin saudara, saudara takut nggak? Nggak takut, siapa takut? Pelototin, lihat lagi aja. Kenapa? Saudara lengkap. Tapi begitu saudara ada yang salah, waduh nggak bawa SIM ini, waduh ini motor pinjaman, waduh ini tadi ya kaca spionnya kurang. Udah saudara, udah jalannya udah tidak bisa lagi sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara firman berkata apa? Di dalam kasih hanya Kristus saudara yang bisa menerima kita apa adanya. Kita cuma bilang Tuhan saya nggak sempurna, ampuni saya. Tuhan bilang sempurna. Aku jadikan kamu baru. Amin. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Selanjutnya dampak Yesus turun ke bumi. Mari kita melihat Lukas 2 ayat 14. Dari paduan suara bala tentara malaikat luar biasa. Tadi kita dengar Happy Family Choir. Mereka berlatih, sudah ada yang mau ikut choir boleh daftar. Tapi harus latihan. Ya, 1 minggu kalau udah deket-deket hari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, kalau enggak gimana bisa nyanyi, ya, harusnya kalau nyanyi solo latihan sendiri. Kalau ini kan enggak bisa saudara keras sendiri, harus harmonis. Saudara bayangkan mereka aja berlatih sungguh-sungguh. Saudara sekalian, saya membayangkan waktu para gembala ini mendengar bala tentara surga choir. Gimana saudara? Saya yakin mereka melongo. Waduh bagusnya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bala tentara surga menyanyikan paduan suara ini membawa pesan yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, jika kita sudah gak takut lagi dalam hidup ini, takut yang salah, maka kita akan dimampukan untuk hidup kita tidak lagi untuk diri sendiri. Amin. Kita akan dimampukan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Kita dimampukan melihat orang-orang yang hina ini bukan sebagai orang buangan, gak boleh dekat-dekat sama saya. Tapi sebagai orang yang kita juga harus kasih, harus jamah. Saudara, kesaksian seorang ibu, ya, seorang dokter yang tadinya udah siap, dia udah mau dipromosikan, sudah punya jabatan yang luar biasa. Tapi satu hari dia pergi sama seorang ibu yang pelayanannya misi ini. Tiba-tiba lihat ada seorang ibu tua, ya, yang aduh udah ini sekali ya, udah kotor sekali, jalannya ngesot, sakit. Ibu ini berkata, berhenti, stop. Lalu saudara begitu stop, kemudian ibu tua ini, ya, yang rambutnya mungkin udah nggak keramas berbulan-bulan, dipeluk, ini jarak 2 meter aja tercium baunya, dipeluk, dokternya bingung, melongo ini, ya, dia bilang Bu nggak bau, ini bau Tuhan. Coba bayangkan, saudara, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi saya percaya orang seperti ini, saudara, udah gak ada ketakutan di dalam dirinya. Itu sebabnya ketika dia menerima panggilan Tuhan untuk menjamah, untuk menyentuh orang-orang yang terbuang. Betul-betul seperti yang dia katakan, aku seperti memeluk Tuhan sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina, itu kamu melakukannya seperti untuk Kristus. Amin saudara. Hidupnya memuliakan Allah. Saudara membaca riwayat hidup Mother Teresa, luar biasa. Nama aslinya Agnes sudah. Ya, dia datang dari keluarga kaya, tapi dia terpanggil sudah. Dia jadi suster. Lalu kemudian Tuhan juga panggil dia untuk melayani orang yang miskin. Dia cari salah satu negara yang termiskin di dunia. Dia pergi ke Kalkuta. Saudara, apa yang dia cari di sana bukan kekayaan, bukan fame, bukan popularitas, bukan kepandaian. Dia cari orang-orang yang mau mati. Dia cari di jalan-jalan orang yang sakit kusta, orang yang udah mau mati, gak pernah punya rumah.
Dia peluk, dia gotong, dia bawa ke dalam rumah, dielap, dimandikan, dikasih makan. Saudara, disayang, dihak, dipeluk benar-benar. Saudara, sehingga banyak orang-orang yang gelandangan, yang kotor-kotor, orang-orang sakit ini, mereka berkata apa? Seumur hidup saya hidup miskin, gelandangan. Tapi saya mati seperti anak raja. Dipeluk, dimandikan, dibersihkan, disuapi. Kenapa bisa lakukan itu, saudara? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Inilah dampak Yesus turun ke bumi. Hidupnya udah bukan diri kita sendiri, tapi hidupnya ingin memenuhi panggilan Tuhan. Dampak Yesus turun ke bumi, mendatangkan damai sejahtera. Ini juga nyanyian malaikat di surga. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Dia. Bapak Ibu saudara, saya yakin setiap saudara di tempat ini termasuk saya. Tuhan punya panggilan masing-masing. Enggak semua dipanggil untuk ngurusi gelandangan saudara ya. Ada yang dipanggil untuk mengajar, untuk menasehati. Saudara sekalian, untuk misionaris, untuk berdoa syafaat, untuk konseling, mengajar anak-anak, remaja. Waduh, panggilannya banyak sekali. Jika saudara hidup dalam panggilan, disitulah saudara akan rasa damai. Hidup ini gak kosong. Ada banyak orang bilang, Bu saya tuh kok kosong ya. Duit punya, suami punya, semua. Ya itu cuma satu kurang. Engkau belum hidup memuliakan Tuhan. Engkau tahu panggilanmu apa? Ada damai sejahtera. Amin. Mari kita lihat yang terakhir. Dampak Yesus turun ke bumi. Mengembalikan kita kepada takut yang benar. Yaitu takut Tuhan. Amin saudara. Definisi takut Tuhan adalah rasa kagum akan Allah. Saudara, kalau kagum sama orang gimana sih? Dilihat dari atas sampai bawah. Gitu kan, kagum. Ya, ada orang kagum sambil tertidur ngantuk. Aku kagum tapi aku ngantuk. Nah ini, saudara kalau kagum akan Tuhan. Saudara kalau nyanyi itu sungguh-sungguh. Amin. Tidak nyanyi ngeploi lampu piro ini, oh nusing mati ini. Ya, enggak begitu. Sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu rasa hormat untuk kuasa dan kemuliaan. Aduh, Tuhan ada ya. Sudah kalau Tuhan ada, kita hormat. Sini ada pejabat, waduh semua hormat. Ya, sudah jalan gak berani gini, waduh iya Pak, gitu kan. Sudah di tempat ini ada hadirat Allah. Orang yang takut akan Tuhan punya rasa hormat, kuasa dan kemuliaannya. Saudara menyanyi sungguh-sungguh penuh hormat. Dengar firman sungguh-sungguh. Saudara berani ngomong sama gubernur sambil main gadget. Ya, Ibu Wali Kota ngomong aja ya. Aku sebentar ya. Tak ngurusi Instagramku dulu. Berani? Diusir saudara. Hormat. Waduh, iya Bu. Nah, soalnya dengar firman berani sama gadget. Soalnya gak hormat. Bapak Ibu saudara sekalian, rasa hormat, kuasa. Nyanyi sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, memberi sungguh-sungguh. Kemarin saya dilapori guru Happy Family School. Bu, Natalan anak-anak Happy Family School. Kita ada persembahan 100.000 tapi kepotong Bu. Itu gambar pahlawannya kepotong. Ya gak laku saudara. Ya, saya bilang udah gak usah diurus dah. Ya, dia tanggung jawab sama Tuhan. Ya, kita tidak boleh menghakimi, mungkin dia nggak sengaja. Bisa aja, betul nggak saudara? Jangan, wah ini gini, waduh, jangan saudara. Tapi bagi kita saudara, kita mau memberi juga sungguh-sungguh. Jangan kita memberi asal-asalan untuk Tuhan. Ya. Wah persembahan naik kok. Tapi kalau saudara kasih untuk orang yang saudara cintai. Di hari Natal ini saudara memberi kado untuk orang yang sudah cintai. Saya yakin saudara pasti persiapkan sungguh-sungguh. Inilah rasa hormat, rasa takut, rasa kagum akan Allah.
Definisi takut Tuhan selanjutnya berbicara rasa takut akan murka dan kemarahannya. Tuhan bisa murka loh. Tuhan bisa menyatakan saudara murkanya. Ada rasa takut Tuhan, aduh saya gak mau main-main. Kalau kerja saya gak mau, korupsi. Hubungannya sama Tuhan, majikanku gak tahu. Tapi yang di atas tahu. Aduh saya wis gak nyeleweng istriku gak tahu. Tapi yang di sana tahu, mateng ini nanti kalau dia ketahuan dan menghajar diriku. Ini takut akan Tuhan. Takut akan murka dan kemarahannya. Sehingga dengan demikian sudah kita dikembalikan dari rasa takut yang salah menjadi takut yang benar. Firman Tuhan berkata takut Tuhan adalah awal dari hikmat. Takut Tuhan membuat orang bisa berakal budi. Saudara kalau mau lihat anaknya baik, nggak bisa pakai cara yang lain. Saudara didik anak saudara ke gereja, baca firman, doa, punya kumpulan orang-orang yang takut Tuhan, pasti berakal budi, pasti. Ini kata Tuhan. Takut Tuhan membuat orang berakal budi menjauhi kejahatan. Orang yang takut Tuhan suka memuji Tuhan. Ini Mazmur 111 ayat 10. Takut Tuhan juga permulaan pengetahuan. Kalau saudara berpengetahuan diimbangi takut Tuhan. Wah luar biasa, tidak ada yang mengalahkan. Sementara orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Allah akan mendatangkan hidup. Orang dapat bermalam dengan puas tanpa takut datangnya malapetaka. Ada ketentraman. Bapak Ibu Saudara, inilah Natal. Natal saudara ingin membawa kita benar-benar masuk kepada satu kehidupan takut yang benar. Takut yang salah karena kejatuhan dalam dosa boleh diangkat oleh Tuhan. Digantikan dengan takut yang benar. Takut yang kudus. Takut yang sungguh-sungguh membawa kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.